Polisi mengungkap sindikat jual beli bayi melalui media sosial. Pengungkapan ini merupakan pengembangan kasus penculikan anak balita di Makassar akhir 2025. 12 tersangka ditangkap dan 7 bayi diselamatkan dari 12 wilayah Indonesia. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan menawarkan adopsi. Dengan modus memperjualbelikan bayi yang terjadi di wilayah Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Bali, Kalimantan, kemudian Kepulauan Riau dan Papua. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan bayi yang kerap disamarkan sebagai proses adopsi atau pengangkatan anak. Menanggapi kasus praktik jual beli bayi dengan modus adopsi, pakar hukum pidana Jamin Ginting menyebut adopsi hanya bisa dilakukan lewat jalur pengadilan. Ia juga menyebut peran Kemensos sangat krusial dalam kasus ini. Kalau ada itikat tidak baik atau sengaja untuk memperdagangkan anak, itu dipidana, ya, dengan berbagai alasan. Satu-satunya yang boleh, ya, yaitu adopsi, ya, itu pun dengan penetapan di pengadilan, harus didampingi oleh Kementerian Sosial gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa, Kementerian Sosial bisa memberikan pengawasan. Apa sih peran Kementerian Sosial dalam hal ini? Nah, itu harus diaktifkan. Dalam kasus jual beli bayi ini, tersangka dijerat pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan hukuman 3 hingga 15 tahun penjara dan denda 60 hingga 300 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya, Saudara, kasus kematian penumpang ojek akibat jalan rusak di Serang, Banten diselesaikan melalui restoratif justice yang difasilitasi Polda Banten. Polisi memfasilitasi kesepakatan damai antara kedua belah pihak terkait kasus kecelakaan lalu lintas di Pandeglang. Proses restoratif justice akan segera dirampungkan. Polisi juga menyebut pasca kejadian, pemerintah daerah telah melakukan perbaikan pada jalur yang rusak untuk mencegah kecelakaan serupa terulang. Sebelumnya, bocah penumpang ojek yang dikendarai Al-Amin Maksum meninggal usai motor yang ditumpanginya jatuh karena jalan rusak. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah memfasilitasi terkait adanya kesepakatan damai dari para pihak terkait terjadinya laka lantas yang di daerah Pandeglang. Kita mengharapkan proses ini bergulir cepat untuk proses restoratif justice. Percayalah bahwa Polda Banten, khususnya penyidik Satlantas Polres Pandeglang akan bekerja profesional. Percayakan kepada kami, setelah surat penetapan penghentian penyelidikannya selesai, semua barang bukti akan kita kembalikan. Semoga semuanya aman, tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi di wilayah tersebut. Keluarga seyogyanya jadi tempat yang aman dari kejahatan di luar. Tapi di kota Makassar dan Jakarta, konflik keluarga berujung saling bunuh di antara adik dan kakak.